Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Nana. Siapa? Kak Nana, Nana. Gimana nih kabarnya teman-teman? Teman-teman lagi pada ngapain? Teman-teman yang di sana yang lagi pada dengerin video kakak nih, lagi pada ngapain? Kalau kakak rekamannya itu pagi-pagi, jam berapa? Jam 9, jam 10. Nah, udah sarapan. Teman-teman yang dengerinnya pagi-pagi udah sarapan belum nih? Ayo. Atau ada yang dengerinnya maghrib-maghrib? Kalau maghrib-maghrib udah pada sholat belum? Ayo. Oke, kali ini kakak akan mengajarkan apa coba? Stop. Ayo. Kakak akan mengajarkan pendidikan karakter. Karakter itu apa sih? Karakter itu bagaimana cara kita berperilaku baik. Nah, kakak akan mengajarkan bagaimana cara etika berbicara dan sopan santun yang benar. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai etika berbicara dan sopan santun. Teman-teman ada yang tahu nih etika berbicara dan sopan santun itu apa? Ayo tebak. Apa teman-teman tahu apa aja contoh sikap sopan santun di sekolah? Tapi tadi tebak dulu ya, etika berbicara dan sopan santun itu seperti apa? Ayo. Jadi etika berbicara dan sopan santun itu bagaimana teman-teman itu berbicara kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, ke ibu, ke bapak, ke orang tua. Itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar sopan dan santun. Gak boleh ya berbicara dengan orang tua tapi seperti berbicara kepada teman sendiri. Nah nih contoh sikap sopan santun di sekolah apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi kan kakak contohin yang di rumah ya. Kalau contoh sikap sopan santun di sekolah apa? Ayo ada yang tahu? Udah diajarin belum nih? Daripada bingung, yuk kita cari tahu serba-serbi tentang sikap sopan santun di sekolah. Tapi di rumah pasti teman-teman sudah diajarkan dan dicontohkan tentang sikap sopan santun oleh orang tua kan? Oleh orang tua masing-masing. Orang tua teman-teman udah ngajarin nih pasti kan. Sikap sopan santun itu sangat penting sebagai bentuk kita menghormati orang lain. Kali ini kita belajar mengenai sikap sopan santun di sekolah dari Boni dan teman-temannya nih. Jadi kakak punya sedikit cerita dari, anggap aja ada teman kalian yang namanya Boni. Tapi ada nggak sih yang namanya Boni? Ayo, di sini ada nggak yang namanya Boni? Ayo. Ya, ceritanya beberapa contoh sikap sopan santun di sekolah adalah selalu memberi salam jika kita bertemu dengan orang lain seperti teman-teman, ibu bapak guru, para karyawan di sekolah, dan warga sekolah lainnya. Nah itu tuh tadi kan kakak suruh tebak kan sopan santun di sekolah kayak gimana. Kalau misalnya sopan santun di rumah kan tadi udah, nah ini di sekolah. Di sekolah itu contohnya kalau teman-teman bertemu dengan orang lain itu memberi salam ya. Nih misalnya seperti teman Boni yang bernama Nina. Sebelum berangkat, Nina berpamitan pada orang tuanya. Itu adalah sikap sopan santun pada orang tua di rumah. Nah itu yang di rumah. Nina juga menerapkannya di sekolah. Sesampainya di kelas, tentunya Nina juga jadi mengucapkan salam pada teman-temannya. Contoh ucapan salamnya apa? Contoh ucapan salamnya misalnya, hai teman-teman, dan juga bisa selamat pagi. Misal teman-teman nih masuk ke kelas. Kalau misalnya nggak online, karena kan lagi pandemi, jadi teman-teman pasti lewat virtual gitu kan. Jadi ucapannya langsung aja, hai teman-teman, atau selamat pagi. Ada yang suka gini nggak? Bagus banget kalau teman-teman udah melakukan salam gini ke teman yang lain.
Nanti tandanya teman-teman sopan. Nah itu, selain memberikan salam, sikap sopan santun lainnya adalah menghormati ibu dan bapak guru, juga menyayangi teman-teman. Nah itulah contoh sopan santun di sekolah, gitu teman-teman. Oke, tadi kakak udah ngejelasin ya gimana sih sopan santun di sekolah. Gitu kan, teman-teman paham kan sopan santun di sekolah, sopan santun di rumah. Tadi apa contohnya? Memberikan salam, menyayangi guru dan teman-teman. Nah, kalau di rumah itu apa? Sebelum berangkat sekolah, mengucapkan salam juga ke orang tua. Nah, kalau udah nyampe di sekolah, baru mengucapkan salam kepada guru, teman-teman, dan juga menyayanginya. Selanjutnya kakak punya cerita kakak pengen mendongengkan buat teman-teman. Dengerin ya, kakak punya ceritanya itu mengenai perilaku sopan, hidup pun tentram. Judulnya itu, perilaku sopan, hidup pun tentram. Jadi ceritanya gini, di suatu sekolah yaitu SD Bani Salah ya, coba ceritanya. Terdapat 3 orang sahabat yang bernama Robin, Rosie, dan siapa? Mau namanya mau siapa? Farhan aja gitu ya. Robin, Rosie, dan Farhan. Mereka sekarang duduk di kelas 3. Atau mau kelas berapa? 3 atau 5? 4? 1? 2? Yaudah, ngikut aja ya. Misal 3. Di kelas 3, masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Robin anaknya baik, ramah, cerdas, dan kreatif. Rosie anaknya setia kawan, ramah, humoris, dan sopan. Sedangkan Farhan, dia mempunyai sifat agak berbeda dengan kedua sahabatnya, yaitu bandel, sedikit ceroboh, terkadang cuek, tapi juga humoris dan cerdas. Meskipun ketiganya mempunyai sifat yang berbeda, tetapi mereka menjadikan perbedaan mereka sebagai suatu hal yang saling melengkapi dalam menjalin persahabatan. Nah, seperti biasa nih, pagi itu Farhan sudah bangun dari tidurnya, lalu sholat subuh, mandi, lalu sarapan, kemudian bersiap-siap berangkat sekolah. Farhan hendak mengambil sepeda ontelnya yang masih berada dalam rumah dan akan berpamitan pada ibunya. Gini misalnya, Bu, Farhan mau berangkat sekolah dulu ya, teriak Farhan sambil menaiki sepedanya. Tunggu sebentar nak, jawab ibu Farhan yang datang menghampirin anaknya. Ada apa Bu? Tanya Farhan heran. Coba tebak apa yang dikatakan oleh ibunya Farhan? Jadi ibunya Farhan bilang, kamu pamitan sama ibu dengan menaiki sepeda yang masih di dalam rumah? Sungguh itu perbuatan yang tidak sopan, Han. Ayo turun dan keluarkan sepedamu, perintah ibu Farhan. Farhan gimana dong perasaannya? Farhan kemudian mengatakan maaf Bu. Farhan sambil turun dari sepedanya dan menuntunnya keluar. Nah, seperti itu baru namanya sopan dan baik, ucap ibu Farhan. Iya Bu, Farhan minta maaf, ucap Farhan merasa bersalah. Ya sudah, sekarang kamu berangkat, nanti terlambat loh. Ingat jangan diulangi lagi ya, pesan Bu Farhan. Baik Bu, Farhan berangkat dulu. Assalamualaikum. Pamit Farhan dan mencium punggung tangan ibunya. Waalaikumsalam, hati-hati ya, jawab ibu Farhan. Farhan pun segera melaju kencang menuju sekolah yang jaraknya agak jauh dari rumahnya. Ternyata setelah sampai di sekolah, Farhan terlambat masuk kelas. Dengan tergesa-gesa, ia pun masuk kelas. Tanpa berpikir panjang, Farhan langsung masuk begitu saja. Melihat itu, Pak Kris yang sedang menerangkan pelajaran marah sekaligus heran. Farhan, apa kamu tidak tahu sopan santun? Tanya Pak Kris dengan tegas. Lama Farhan terdiam, lalu menjawab, tahu Pak. Kalau tahu, kenapa kamu masuk tanpa salam atau ketuk pintu terlebih dahulu? Tanya Pak Kris lagi. Maafkan saya Pak, jawab Farhan takut-takut. Sebagai hukuman, kamu berdiri di depan kelas dan bacakan pembukaan UUD 1995. Perintah Pak Kris dengan tegas dan galak. Jadi karena Farhan tidak mengucapkan salam, padahal Farhan datangnya terlambat. Tidak mengucapkan salam dan tidak mengetok pintu. Makanya Pak Kris sebagai gurunya itu marah karena Pak Kris merasa bahwa Farhan tidak sopan dan tidak juga santun. Pak Kris juga makan guru yang tegas dan galak. Nah, tanpa banyak bicara, Farhan pun langsung ke depan melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Kris. Dengan lancar ia membacakan pembukaan UUD 1945.
Tak terasa waktu cepat berlalu, bel tanda istirahat pun berbunyi dengan nyaringnya. Semua anak bersorak gembira. Baiklah anak-anak, Bapak sudah sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ucap Pak Kris mengakhiri pelajaran. Waalaikumsalam, jawab anak-anak serempak. Mereka pun berhamburan keluar kelas. Ada yang ke kantin, kamar mandi, ataupun perpustakaan. Begitulah dengan Farhan, Rozi, dan Robin. Robin, Farhan, ke kantin yuk. Aku lapar nih, ada Rozi yang sudah kelaparan. Robin dan Farhan mengangguk. Mereka segera menuju kantin yang jaraknya agak jauh dari kelas mereka. Sesampainya di kantin, mereka duduk dan memesan makanan. Beberapa menit kemudian, pesanan mereka datang. Farhan langsung menyambar bakso yang masih panas itu. Hati-hatian, nanti tersedak loh, ucap Rozi mengingatkan. Iya itu nggak sopan tahu, kamu belum baca basmalah terus makan pakai tangan kiri lagi, sambung Robin. Iya, maaf habisnya lapar banget nih, kata Farhan sambil memegang sendoknya dengan tangan kanan. Nah gitu dong, kan lebih enak dipandang, ujar Rozi gembira. Jadi apa berarti di sini? Yang bisa kita petik sopan santun, perilaku sopan santunnya apa? Jadi kalau sebelum makan harus berdoa dan menggunakan tangan kanan. Kalau tadi Farhan kan belum mengucapkan basmalah, tapi dan makan menggunakan tangan kiri. Lanjut ceritanya ya. Aku heran ya, hari ini aku banyak mendengar orang-orang berbicara tentang sopan. Farhan sedikit kesal. Kamu juga sih belakangan ini perilaku kamu kurang sopan, jelas Rozi. Iya, sopan itu kan penting, tambah Robin. Farhan hanya diam saja dan melanjutkan makan. Jadi nih si Farhan tuh udah merasa kalau dia tuh mau berangkat aja dimarahin ibunya, baru masuk dimarahin gurunya, terus istirahat aja dimarahin temennya. Lanjut ya, setelah mereka selesai makan dan membayar, mereka lalu kembali ke kelas. Ketika di perjalanan, mereka berpapasan dengan Bu Rara. Mari Bu, sapa Robin dengan sopan. Selamat siang Bu, ucap Rozi menulis salam. Bu Rara hanya membalas dengan anggukan dan senyuman kemudian berlalu. Farhan, kenapa kamu gak menyapa Bu Rara tadi? Tanya Rozi heran. Aku lagi kesal dan malas menyapa. Dulu aku pernah menyapa guru lain, tapi tak dihiraukan dan beliau berlalu begitu saja, jawab Farhan jujur. Nggak boleh gitu Han, kalau mereka tidak membalas salam kita, setidaknya kita sudah menyapa dan berperilaku sopan, berlaku baik, kata Rozi menasihati. Betul itu, budayakan 5S, apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Robin. Iya deh, dari tadi aku terus yang disalahkan, ujar Farhan memasang muka cemberut. Robin dan Rozi hanya bisa tertawa dan menggelengkan kepala. Mereka lalu bergegas menuju kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Tadi apa kata Robin? Budayakan 5S. 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lanjut ceritanya ya, 5 hari pun berlalu begitu cepat, tapi sifat Farhan yang buruk masih belum hilang. Sering ia ceroboh dan tidak berperilaku sopan. Pada suatu hari, 3 sahabat itu berbincang-bincang di perpustakaan tentang sopan santun. Teman-teman, kalian tahu nggak manfaat dari perilaku sopan? Tanya Rozi memulai perbincangan. Manfaat sopan santun adalah disenangi banyak orang, menciptakan karakter yang mulia, mencerminkan sifat yang luhur, membuat kita lebih ramah pada sesama, ujar Robin penuh semangat, dan menjadikan kita pribadi yang baik serta mengerti adat istiadat, kata Rozi. Tapi teman-teman, bersikap sopan itu terasa sulit dilakukan. Akhir-akhir ini aku selalu bertindak tidak sopan tanpa aku sadari. Aku ingin berubah. Bagaimana? Kalian punya saran tidak? Keluh Farhan. Ia ingin jadi lebih baik lagi. Memang kalau kita belum terbiasa berlaku sopan, memang terasa sulit. Tapi jika sudah terbiasa kan terasa mudah dan menyenangkan, apalagi dapat banyak pahala, kata Rozi menjelaskan. Aku tahu bagaimana mengubah sikap burukmu itu, ujar Robin sambil tersenyum. Aku sudah membuatkanmu gelang sopan santun, ucap Robin lalu mengeluarkan sebuah gelang dan memberikannya pada Farhan. Gelang apa ini? Tanya Farhan sambil melihat gelang yang bertulisan sopan itu perlu.
Gelang itu bisa menjadi pengingat kalau kita berperilaku sopan. Caranya sederhana kok. Ketika kita ingat bahwa kita telah melakukan hal yang tidak sopan, tarik aja gelangnya kuat-kuat, lalu lepaskan dan otomatis akan mengenai tanganmu dan terasa sakit. Jadi gelang ini seakan-akan menghukum kita, ujar Robin menjelaskan panjang lebar. Oh, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika tidak ingin sakit, maka berperilaku sopan, ujar Rosie menarik kesimpulan. Robin mengangguk. Oh, begitu ya. Terima kasih Robin atas pembelaanmu. Mulai besok akan kupraktikkan, ucap Farhan gembira. Kini ia dapat melatih sikap sopan santunnya. Nah, semenjak ada gelang itu, kini Farhan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kemarin ketika berpapasan dengan Budela, Farhan malah memalingkan wajah dan tidak menyapa beliau. Beberapa menit kemudian ia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak sopan, karena seharusnya mengucapkan salam, menyapa. Lalu ia pun menarik gelang pemberian Robin kuat-kuat dan melepaskannya. Kan sakit ya teman-teman kalau misalnya ini ada gelang atau karet gelang, ditarik terus kayak gini kan cepat gitu ya, dan si Farhan kesakitan. Jadi jika tidak ingin sakit, bersikaplah sopan, ucapnya dalam hati sambil tersenyum malu. Nah, teman-teman bisa contohnya dari ceritanya si Farhan. Coba teman-teman punya gelang atau karet gelang aja nggak apa-apa loh, taruh di sini. Kalau teman-teman nggak sopan, ditarik gitu ya, sakit. Jadi kalau nggak mau sakit, jangan. Kalau nggak mau sakit harus berlaku sopan. Hal tersebut Farhan lakukan berulang-ulang ketika ia berperilaku tidak baik dan sopan. 2 minggu pun berlalu. Sekarang sifat buruk Farhan perlahan mulai hilang dan dia menjadi lebih ramah, tidak ceroboh, dan sopan santun. Setiap bertemu siapapun, ia selalu tersenyum dan menyapa, selalu hati-hati dalam bertindak, dan perubahan lain yang membuat Farhan lebih baik. Wah Han, sekarang kamu berubah jadi semakin baik loh, puji Rosie. Hehehe, alhamdulillah, ini semua juga berkat kalian dan gelang itu. Farhan tersipu malu. Berarti gelang buatanku itu manjur dong, kata Robin penuh percaya diri. Iya, sejak ada gelang itu aku jadi lebih berhati-hati dalam bertindak, ujar Farhan. Aku juga mau. Robin masih punya gelang seperti ini, tanya Rosie penuh harap. Kebetulan aku bawa 2, aku juga mau pakai. Ini untukmu, ucap Robin sambil menyodorkan gelang pada Rosie. Wah, sekarang kita seperti trio sopan santun aja, ujar Farhan gembira. Hahaha, ayo berperilaku sopan, karena sopan santun mencerminkan budi luhur, teriak Robin penuh semangat. Ya, karena berlaku sopan hidup pun nyaman dan tentram, ujar Rosie percaya diri. Ketiga sahabat itu pun terus bersama-sama dan berjanji akan membudayakan sikap sopan santun. Begitu ya teman-teman, kakak udah menceritakan, mendongengkan teman-teman mengenai cerita pendek aja sih mengenai perilaku sopan, hidup pun tentram. Tadi apa kata Robin? Kata Robin itu kita harus 5S. Apa? 5S tadi itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Karena dengan hidup sopan dan santun, hidup pun tentram. Tadi contohnya apa aja? Contohnya kalau mau berangkat sekolah, pamitan dulu sama orang tua, jangan di atas sepeda atau jangan di atas kendaraan, mengucapkan yang baik. Nah, kalau misal datang ke kelas, walaupun teman-teman telat atau teman-teman yang nggak telat, tetap mengucapkan salam dan mengetok pintu. Kemudian kalau bertemu dengan guru, ngapain? Bertemu dengan guru itu menyapa, tersenyum, dan mengucapkan salam. Gitu. Ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Kesimpulannya apa lagi? Kesimpulannya kalau nggak mau sakit, bersikaplah sopan. Jadi kalau pakai gelangnya teman-teman, lalu minta teman-teman buatin gelang deh, coba ya, atau minta ke ibunya teman-teman atau ke siapa ya, gitu teman-teman. Oke, sekian dari kakak. Semoga dongeng yang kakak ceritakan tadi bermanfaat buat teman-teman semua. See you. Sampai jumpa. Kakak harap kita bisa bertemu secara langsung ketika teman-teman datang ke Jogja ataupun ketika kakak datang ke Jogja. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sangat bermanfaat ya, dapat dipelajarin dan diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.